waktu itu saya ikut sejak awal 2016 masuk UNESA, 2020 sudah lulus, tidak ada putus-putusnya, terus bersambung dari mulai anggota, kemudian ketua bidang, ketua departemen, maaf ketua yang lalu lanjut ke koordinator wilayah di BWS. Nah, kalau dilihat dari sini banyak kenangan-kenangannya yang menjadikan kita semakin semangat untuk mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadikan suri kita semua kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau, meskipun saya khususnya sendiri pribadi jauh dari kata sempurna apa yang telah beliau ajarkan kepada umat-umatnya. Teman-teman, adik-adikku sekalian, pengurus beserta anggota UKKI Masa Bakti 2023-2024, betul? Pada pagi hari ini saya Rizky ya, sebagaimana dikenalkan tadi, akan menyampaikan materi tentang keorganisasian. Semoga ini bisa menjadi bekal teman-teman, adik-adik untuk melaksanakan keorganisasian di UKKI UNESA ini. Tentu sudah tidak asing lagi ya kata organisasi yang ada di benak teman-teman semuanya. Boleh dong kita kasih pretest dulu, tanya dulu. Kira-kira mendengar organisasi itu yang terbersit di benak teman-teman apa ini? Boleh wakilan 1-2 orang dengar kata organisasi? Ya, boleh Mas. Luar biasa, namanya siapa? Habib. Tepuk tangan buat Akhina Habib. Organisasi sekumpulan orang yang diwadahi untuk mencapai satu tujuan. Ingat, perkumpulan dan satu tujuan. Yang apa? Ada? Coba yang paling depan. Apa yang diketahui atau yang terbesit di kepalanya tentang organisasi? Sebuah perkumpulan yang pasti ada kegiatan di dalamnya. Dilengkapi. Terima kasih. Namanya siapa? Tasya. Inasya. Kita kasih tepuk tangan buat kita Inasya. Nah, dilengkapi. Sebuah perkumpulan yang memiliki satu tujuan, dilengkapi dengan yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan. Betul ya? Ingat, awalnya adalah bersama-sama atau perkumpulan. Kalau ngomong perkumpulan itu berarti bukan soal individu, bukan ini kepentingan saya, ini kepentingan kamu, tapi ini kepentingan kita bersama. Ibaratnya sapu lidi, organisasi itu tidak bisa kalau hanya sebatang saja, tapi harus bersama-sama agar dapat membersihkan atau dapat difungsikan dengan optimal. Mas, seandainya cuma satu batang saja apakah bisa? Ya bisa, cuma hasilnya kurang efektif dan waktunya butuh waktu yang lama atau tidak efisien. Nah, sehingga organisasi itu perlu bersama-sama atau yang disebut teman kita tadi perkumpulan yang memiliki satu tujuan. Maksud di antara satu tujuan ini nanti kita akan membahas tentang visi dan misi. Berarti tujuannya bukan tentang tujuan ketua umum saja, namun tujuan semuanya atas nama UKKI UNESA yang diwadahi di UKKI UNESA yang kemudian diakomodir serta dikomandoi oleh ketua umum. Dan tidak lupa di dalamnya juga harus ada aktivitas-aktivitas atau program yang mana setiap langkah proses itu nanti yang akan mencapai tujuan intinya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nanti kita akan kaji lebih dalam lagi tentang keorganisasian. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya.
Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan ya. Nama saya Muhammad Rizky Hidayat, sarjana pendidikan, alumni tepatnya program studi teknologi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Ada adik-adik dari teknologi pendidikan di sini? Tidak ada. Agak udah generasi saya. Kemudian ikut serta di UKKI sejak 2016 hingga 2020. Pernah memiliki suatu usaha berjalan sampai sekarang sebagai owner rn5.id. Kalau pernah ikut juga yang satu ini, public speaking class, namanya public speaking class UNESA. Ada yang masih ikut? Ada yang pernah mendengar nama ini? Pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, di situ saya mentornya. Waktu itu saya mendirikan bersama kakak tingkat yang juga alumni UKKI juga. Jadi beliau foundernya, saya co-foundernya. Berdiri sejak tahun 2016. Dan sekarang alhamdulillah mengajar di salah satu sekolah swasta, yaitu SD Muhammadiyah Satu Candi Lab School Umisida, begitu. Dan alhamdulillah kita sebenarnya kalau di sini dilihat sama-sama mahasiswa, karena dengan juga mahasiswa, saya juga masih mahasiswa. Tepatnya di gedung depan ini, saya masih melanjutkan di situ. Jadi sesekali saya pernah sering jamaah di sini kalau sedang ada kegiatan di kampus. Lanjut. Nah, ini media sosial yang boleh kita saling kenalan di situ. Barangkali teman-teman ingin jauh kenal satu sama lain, bisa mengenal media sosial, karena zaman sekarang itu kayaknya kok udah after kalau nggak lengkap gitu ya kalau tanpa berkenalan di media sosial. Karena menurut saya media sosial ini sebagai suatu album, bukan album kenangan ya, tapi album portofolio. Nah, ini nanti akan biasanya di program-program UKKI itu ada pelatihan desain, branding dan sebagainya. Saya dulu membuat program seperti itu yang mana mengarahkan media sosial itu diarahkan ke arah yang positif, tidak hanya sekedar memposting foto atau video kita misalnya, tapi kita menyampaikan, membranding siapakah saya, siapakah UKKI ini, dan siapa circle saya, pertemanan saya. Itu menurut saya penting. Jadi media sosial itu sebagai album untuk branding diri, yang mana itu nanti teman-teman akan ketahui di ujungnya nanti setelah teman-teman lulus, para HRD atau selektor di pekerjaan, jangan jauh-jauh di perusahaan deh. Saya saja yang sekarang di bidang pendidikan gitu ya, alhamdulillah dikasih posisi untuk menempati di ranah pimpinan. Sehingga kalau saya mencari guru itu lihat CV itu kurang lengkap gitu loh, karena benar nggak nih CV-nya. Kemudian saya cari pasti media sosialnya atau namanya di Google. Di situ dia aktif nggak? Kira-kira kalau dia ngomong ahli desain grafis, tapi dilampirkan itu di CV-nya tidak ada portofolio hasil desainnya. Saya carilah di media sosialnya, kira-kira apa benar dia itu ngomong tentang itu. Kemudian aktivitasnya bagaimana, kesehariannya apa, dia suka apa, hobi apa, dilihat di mana, di media sosial. Dan itu saya dulu pelaku untuk mempersiapkan itu, dan sekarang saya pelaku yang menyeleksi hal itu. Jadi saya tularkan ke teman-teman mulai dari sekarang, khususnya adik-adik UKKI. Maaf ya, bahasanya agak gimmick sedikit, bukan berarti jaim, bukan berarti jaim. Tapi teman-teman ini dipandang sebagai mahasiswa yang terhormat, mahasiswa pilihan, ya meskipun nggak alim-alim banget gitu ya, kayak karek UKKI biasanya dulu alim, sobo masjid, pinter ngaji. Enggak, maaf, jangan terlalu bangga seperti itunya, karena nanti akan membuat rekan-rekan kita yang justru ingin menjemput hidayah itu jadi malu. Karena banyak teman-teman saya dulu itu baru bisa atau baru belajar ngaji itu ketika itu di UKKI. Alhamdulillah, maka jangan merekrut anggota UKKI itu hanya sekedar harus bisa ngaji. Jangan sama seperti itu. Nanti kita kehilangan generasi yang mana tujuan utama kita di sini adalah dakwah. Dakwah itu menyampaikan, mengajarkan, mengimplementasikan, mengamalkan. Bukan dakwah itu apa namanya yang sudah jadi tinggal memetik buahnya. Ya kan? Nabi Muhammad dulu juga tidak seperti itu. Lanjut. Nah, sebelum ke definisi organisasi, saya
mau mengutip satu ayat Al-Quran yang ini sangat melekat di para anggota UKKI dari Muhammad ayat ke-7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Yang mana artinya wahai orang-orang yang beriman, ya, jika kamu menolong agamanya Allah, maka kamu akan ditolong dan diteguhkan kedudukanmu di hadapan Allah. Ini luar biasa. Sebagai kader-kader UKKI, kami dulu selalu di bahasa radiknya itu doktrin, ya. Bahasa radikalnya itu doktrin. Kami selalu didoktrin dengan ayat surat Muhammad ayat 7 ini. Intan surullah yang surukum mayusabis aqdamakum. Di UKKI itu kita berniat untuk menolong agamanya Allah. Loh, apakah Allah butuh pertolongan kita? Tidak. Allah tidak butuh pertolongan kita. Allah juga nggak butuh kita. Tapi justru kita yang butuh Allah. Dengan cara apa? Menolong agamanya Allah. Menolong agamanya Allah seperti teman-teman lakukan hari ini. Dan yakinlah dalam istilah menolong itu jangan mengharapkan imbalan yang secara langsung atau instan. Ibaratnya orang berwirausaha itu setelah bersusah payah, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya, itu kalau sudah laku barangnya kemudian dapat imbalan yang namanya laba. Di UKKI, di berorganisasi secara umum tidak seperti itu. Kita berniat menolong agamanya Allah. Siapa yang kita tolong? Siapa yang kita tolong? Yang tadi saya sampaikan, teman-teman kita di anggota UKKI, adik-adiknya, di kepengurusan UKKI. Bagaimana menolongnya? Yang masih telat sholatnya, ya dibiasakan. Khususnya anak-anak asrama, ya. Nanti serasa seperti pondok, seperti itu ya. Makan bareng, sholat bareng. Bahkan maaf kalau airnya tinggal sedikit, bisa jadi matikan. Tapi enggak ya, karena UKKI enggak seperti itu ya. Bercanda. Artinya berbagi air. Dulu sering kalau di lidah ini kehabisan air, bahkan kuliah itu hanya cuci muka itu biasa. Jangan anggap gimana gitu, itu udah biasa. Apalagi anak UKKI bahkan mandi sehari sekali itu bisa saja jadi. Apalagi kalian yang pengurus gitu ya. Nah, terlepas dari hal itu, menolong agamanya Allah, mendekatkan kepada yang jarang ngaji, kemudian dibuatkan program setiap sore. Di sini masih ada itu kan TKI kan ya, betul ya. Saat ini TKI semester 2 itu biasanya di Ketintang, betul. Nah kalau tidak itu TKI semester 1 gitu ya, terus semester ganjil. Nah itu termasuk kalian sedang menolong agamanya Allah. Di sini kita lanjutkan ke organisasi menurut dua perspektif. Yang pertama perspektif umum dan yang kedua perspektif Islam. Dari perspektif umum, organisasi adalah suatu kelompok orang